Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kedua wanita itu pun akhirnya berpelukan cukup lama, dan semua orang yang melihatnya cukup terharu dengan persaudaraan mereka itu. Bahkan para tetua keluarga Tian yang melihat itu tidak sadar bahwa air mata mereka telah jatuh ke tanah dengan sendirinya. Sepertinya sekarang Tuan Putri sudah tidak kesepian lagi, ucap Tetua Agung sambil tersenyum, itu di saat dia memandangi dua wanita cantik itu di langit. Lia, bukankah ini yang kita mau? Karena dengan begitu, aku bisa menjadi lebih tenang saat kematianku nanti tiba, ucap tetua wanita dengan puas. Semua keluarga Tian juga tersenyum, karena mereka hidup hanya untuk melindungi Tuan Putru Hunhu. Tapi sekarang sepertinya mereka tidak perlu lagi untuk melindungi gadis kecil ini, yang dulu terlihat bahagia dan selalu melakukan hal nakal di rumah mereka. Tapi kita masih memiliki kewajiban yang lain. Jika masalah tidak diatasi, maka putri pasti tidak akan hidup dengan bahagia, ucap Tetua Agung sambil menghela nafas. Kamu benar. Semua itu tugas kita, para orang tua yang seharusnya tidak ada lagi di dunia ini. Tetua Agung, saatnya untuk meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Karena Kaisar Langit telah memulai rencananya dalam beberapa tahun, maka biarkan keluarga Tian kita melakukan balas budi untuknya, ucap tetua wanita keluarga Tian. Semua keluarga Tian yang ada di sana setuju dengan perkataan tetua wanita itu, lalu mereka berkumpul di dalam ruangan yang besar, itu sambil membahas rencana mereka ke depannya untuk membantu Lin Tian. Sedangkan untuk Mu Xuanyin, dia sementara masih memeluk Tian Hunhu. Setelah lama berpelukan, barulah kedua wanita itu melepaskan pelukan mereka. Tian Hunhu terlihat bahagia setelah bertemu kembali dengan kakaknya, dan begitu juga dengan Mu Xuanyin. Bagus, saatnya untuk menghukummu, ucap Mu Xuanyin sambil tersenyum. Tapi bagi Tian Hunhu, itu bukanlah senyuman. Senyum yang diperlihatkan oleh Mu Xuanyin ini lebih seperti senyuman seorang iblis wanita, yang siap untuk menarik mangsanya ke dalam neraka. Tian Hunhu yang ingin kabur, tapi dia merasakan kalau tangannya telah diikat oleh sesuatu. Apa, kakak, kamu? Tian Hunhu menatap kakaknya dengan wajah penuh kekesalan. Apakah kamu pikir bisa lolos dari hukuman begitu saja? Tentu saja tidak. 100 pukulan di pantat, dan bonus 50 pukulan karena melarikan diri, ucap Mu Xuanyin dengan suara dingin. Kakak, tunggu dulu. Aku sebelumnya telah dipukul oleh saudara ipar, jadi bisakah dikurangi hukumannya, ucap Tian Hunhu. Karena dia tidak bisa kabur, jadi dia hanya bisa meminta pengurangan hukuman dari Mu Xuanyin. Oh, baiklah. Kalau begitu ditambah 50 lagi, jadi hukumanmu sekarang 200 pukulan, jawab Mu Xuanyin dengan suara dingin, dan bahkan langsung membuat Tian Hunhu terdiam di sana. Sial, aku lupa. Semakin banyak aku berbicara, hukumannya itu bukan berkurang, tapi malah semakin bertambah, ucap Tian Hunhu dengan kesal di dalam hatinya. Pada akhirnya dia secara rela tidak rela dibawa ke dalam ruangan oleh Mu Xuanyin, dan di sana dia menerima hukumannya dengan ikhlas tanpa perlawanan. Plak plok plak plok, aduh, sakit kak, bisakah lebih pelan lagi, protes Tian Hunhu. Plak, aduh, ampun kak, aku bercanda, teriak Tian Hunhu. Suara teriakan Tian Hunhu didengar oleh beberapa penjaga pintu rumahnya itu. Wajah mereka tampak ketakutan, itu setelah mendengar suara pukulan yang ada di dalam rumah itu. Karena bagaimanapun juga para penjaga itu, semuanya adalah seorang wanita. Jadi mereka tentu saja tidak akan tahan dengan hukuman seperti itu. Sepertinya kakak Tuan jauh lebih mengerikan daripada Tuan, ucap salah satu penjaga wanita di rumah itu. Jangan berisik. Nanti kamu akan dihukum juga jika suaramu kedengaran, ucap yang lain. Plak, ampun kak,
teriak Tian Hunhu. Masih ada 120 lagi. Ucap suara Mu Xuanyin dari dalam. Tidak, teriak Tian Hunhu. Cerita berpindah. Di depan pintu putih, leluhur roh berdiri sambil memandangi pintu itu dengan serius. Dia tiba-tiba saja mendengar suara aneh yang mengatakan untuk membawa seseorang ke sini, dan membiarkan dia masuk ke dalam pintu tersebut. Orang yang diminta oleh pintu itu, ini sudah sangat jelas bagi leluhur roh. Tapi dia juga sadar, kalau sekarang mungkin itu akan sangat sulit dengan kekuatan Lin Tian dan orang-orang di belakangnya. Sepertinya Tuan terlihat sangat marah dengannya, ucap leluhur roh dengan suara dingin. Leluhur roh, panggil seseorang. Siap Tuan, ucap leluhur roh sambil berlutut dengan hormat. Karena ini adalah kali pertamanya, dia mendengar suara dari balik pintu putih itu. Dan suara itu bukanlah suara biasa, karena dirinya terasa tertekan hanya saat mendengar suara tersebut. Bawalah Kaisar Langit kepadaku. Katakan kepadanya, sudah saatnya dia mewarisi mahkota dewa tertinggi dan menjadi penguasa dari seluruh makhluk hidup, ucap suara dari dalam pintu putih itu. Tapi Tuan, bagaimana jika dia tidak mau, tanya leluhur roh. Paksa dia, atau ancam dia dengan kelemahan yang dia punya. Waktu sudah hampir habis, dan bencana akan segera datang. Kamu harus cepat membawa dia masuk ke pintu agung ini, ucap suara itu. Setelah berbicara, suara itu akhirnya menghilang. Apa yang ingin dilakukan oleh pencipta dengan membawa pria itu ke sini? Apakah pencipta ingin menjadikan dia sebagai penguasa hidup dan mati seluruh makhluk yang ada? Ini sudah benar-benar menjadi berkah bagi pria kecil itu. Tapi jika benar dia menolaknya, aku akan melakukan perintah dari Tuan Pencipta, pikir leluhur roh dengan serius. Segera, leluhur roh segera pergi menghilang dari depan pintu putih itu. Sesaat setelah leluhur roh menghilang, dari pintu putih itu ada getaran aneh yang besar, sehingga membuat pintu itu bergeser dari tempatnya beberapa langkah. Kamu masih ingin melakukannya? Tanya suara lain yang jauh berbeda dari suara yang berbicara dengan leluhur roh. Hahaha, kamu adalah pria tua yang sudah mati. Kamu masih saja bertahan dalam keadaan seperti ini. Saat pria itu masuk ke sini, maka aku pasti akan bebas, ucap suara yang berbicara dengan leluhur roh tadi. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu melakukannya? Tidak akan. Meskipun setetes jiwa terakhirku menghilang, kamu tidak akan bisa lari dari sini. Teriak suara yang lain dengan marah. Sebuah mata emas muncul dalam kegelapan di dalam pintu putih itu, dan mata itu benar-benar terlihat seperti emas. Lalu, aura agung yang dia pancarkan benar-benar sangatlah kuat, dan itu bahkan jauh lebih kuat dari Lin Tian saat ini. Dengan kekuatanmu yang sekarang, apakah kamu pikir bisa menahanku? Di saat pria itu jatuh ke dalam tanganku, dia akan jadi boneka dan juga tubuh baru bagiku. Di saat itu juga, kamu akan mati dalam penyesalan, hahaha. Di tempat yang berlawanan dengan mata emas itu, mata biru langit itu terlihat seperti isi dari dunia. Mata itu memandangi mata emas dengan penuh kemarahan, tapi dia tidak berdaya karena kekuatannya benar-benar berkurang sekarang. Apakah yang kamu lakukan itu salah? Bagaimanapun juga, kitalah yang menciptakan mereka semua. Kenapa kita harus membunuh anak-anak kita sendiri? Tanya mata biru langit itu. Dunia ini tidak ada akhirnya, aku hanya ingin mengakhiri dunia gagal yang kita ciptakan ini, jawab mata emas. Kamu, apakah itu sebabnya kamu menciptakan mereka, agar kamu bisa menghancurkan seluruh makhluk yang dulu kita ciptakan bersama, ucap mata biru langit dengan suara marah. Mendengus, jangan mencoba mengingatkan aku tentang masa lalu. Jika bukan karena kamu, apakah kamu pikir aku akan tetap di sini? Balas mata emas. Mata biru langit terdiam, lalu tidak ada suara yang terdengar lagi dari mata itu. Merasa tidak ada gunanya berbicara dengan mata di depannya ini,
mata biru langit akhirnya menghilang dari pandangan mata emas. Kepergian mata biru tidak membuat mata emas tertekan, ataupun memarahinya. Aku adalah pencipta dan penghancur. Jadi aku pasti akan menghancurkan apapun yang ingin aku hancurkan. Dan siapapun yang menghalangiku, aku pastikan mereka tidak ada akhir yang baik, ucap mata emas yang suaranya terasa begitu jahat. Lalu aura dari mata emas itu menjadi semakin kuat dari sebelumnya, dan di sekitar ruang kegelapan ada retakan yang muncul. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Meskipun aku harus mengorbankan mata terakhirku ini, aku pasti akan menghentikanmu sang penghancur. Suara dari mata biru langit menggema di ruangan itu. Hahaha, dulu kamu hanya bisa menyegelku. Akibat dari segel terlarang itu baik tubuhmu maupun tubuhku, akhirnya kita benar-benar lenyap dari dunia ini. Dan itu hanya menyisakan mata kita, yang berisikan sedikit kesadaran kita. Apa yang dulu kita lakukan adalah kesalahan, dan aku tidak ingin kamu mengulangi hal itu. Karena sebab itulah aku menyegelmu bersamaku di sini, dan berharap ada yang bisa memusnahkan kita berdua dari dunia ini. Suara mata biru masih terdengar di ruang itu, meskipun dia tidak lagi menampakkan wujudnya. Bodoh. Selama pria itu masuk ke sini, dia pasti menjadi bonekaku. Di saat itulah hari kebebasan kita, dan hanya kematian yang menunggumu saat itu, balas mata emas. Mata emas sangat yakin dengan rencana yang dia buat. Jika sekali Lin Tian datang ke tempatnya, maka Lin Tian telah menjadi wadah untuk dirinya hidup kembali. Dan pada saat itu, dia akan terlahir kembali sebagai sang pencipta dan penghancur. Bocah, aku harap kamu tidak terlalu mengecewakanku, ucap mata emas, lalu menghilang dari ruang itu. Namun anehnya saat mata emas itu menghilang, matanya menjadi lebih bersinar dari biasanya. Lalu, ada gelombang aneh yang menggetarkan ruang itu secara tiba-tiba. Selama beberapa hari ini, Lin Tian masih berada di ruang bawah tanah. Jika ada yang melihat keadaan Lin Tian yang sekarang, mungkin mereka pasti akan tercengang. Karena sekarang Lin Tian bukan lagi makhluk hidup, tapi hanyalah sosok mayat yang sangat kurus sampai membuat seluruh tulangnya kelihatan sangat jelas. Meskipun begitu, dari dalam tubuh Lin Tian ada aura kehidupan yang kuat melindungi meridiannya, dan juga seluruh organ penting Lin Tian. Hal itu membuat Lin Tian masih hidup, meskipun tubuhnya telah menjadi tubuh mayat. Perlahan-lahan Lin Tian membuka matanya. Melihat tubuh kurus kering itu, Lin Tian hanya menghela nafas lega. Selama lebih dari beberapa hari ini, dia telah mendapatkan beberapa terobosan. Jika dia terus berlatih seperti ini di sini, mungkin dia dapat meningkatkan kekuatannya dan menguasai energi mayat. Energi ini memang sangat sulit dikendalikan. Tapi untuk sekarang ini, aku bisa mengendalikannya sedikit, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Perlahan-lahan dari tangan kanannya ada energi putih yang sangat murni, yang mulai menyelimuti seluruh tubuh Lin Tian. Saat itu juga tubuh kurus Lin Tian kembali berubah menjadi wujud kakek tua, lalu berubah lagi setengah baya, dan akhirnya kembali ke wajah asli Lin Tian sebelumnya. Perubahan yang terlihat jelas ini adalah wajah Lin Tian yang begitu cerah, dan juga lebih menakjubkan dari sebelumnya. Dan di mata Lin Tian, 8 elemen yang dia kuasai awalnya telah menjadi 9. Yaitu elemen api, es, angin, kematian, petir, ruang, kehidupan, bencana, dan yang terakhir adalah elemen dengan energi yang baru dia kuasai ini, yaitu elemen dengan energi mayat. Di dunia ini masih banyak elemen yang belum aku kuasai. Tapi untuk sekarang, 9 elemen ini sepertinya sudah cukup, ucap Lin Tian yang terlihat puas dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Tiba-tiba Lin Tian yang ingin berjalan melewati tangga, matanya tiba-tiba terasa sakit. Lalu secara perlahan, matanya tiba-tiba saja berubah menjadi emas dengan sendirinya. Apa yang terjadi?
Pikir Lin Tian dengan bingung, sambil menahan rasa sakit yang ada di matanya itu. Baru saja dia ingin mencoba mengontrol matanya, seketika saja gelombang aneh yang berasal dari matanya membuat Lin Tian berteriak kesakitan. Lin Tian bahkan sampai terpental sendiri ke dinding, dan ini membuat dia memuntahkan darah tanpa dia sadari. Itu belum semuanya, karena Lin Tian terus berteriak kesakitan sambil berguling-guling di bawah tanah itu. Menahan rasa sakit ini, Lin Tian berusaha naik ke tangga itu dengan keadaan mata emasnya yang mengeluarkan darah tanpa henti. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Mata ini tidak mungkin melawanku bukan? Pikir Lin Tian dalam kesakitannya. Mata emas adalah teknik mata yang juga dia dapatkan dari Kaisar Langit. Dia mempelajari teknik mata emas ini, karena dia merasa teknik mata itu sangat kuat dan juga cocok untuk dirinya sendiri. Sebelumnya dia telah mengingat kalau tidak ada masalah atau efek dari mempelajari mata emas itu. Tapi dia tidak menyangka, kalau sekarang dia merasakan hal yang menyakitkan karena mata emas itu. Bukan hanya dia merasa sakit di matanya saja, tapi tubuh dan seluruh organnya terasa dicabik-cabik dari dalam. Lin Tian terus berusaha untuk naik dengan satu tangannya menutupi matanya, dan tangan yang lain membantu dia merangkak di tangga itu. Ah, mata emas Lin Tian terus mengeluarkan darah. Secara anehnya, mata itu terlihat ingin keluar dari tubuh Lin Tian dengan paksa. Aku harus naik. Suanyin, ucap Lin Tian dengan lemah, dan hampir tidak sadarkan diri. Tapi dia masih terus berjuang untuk naik ke atas. Selama dia naik, pasti Mu Suanyin akan merasakan keberadaannya saat itu. Cerita berpindah. Kakak, aku sudah berlutut selama beberapa hari di sini. Bisakah kamu membiarkan aku berdiri? Tanya Tian Hunhu sambil berlutut di depan Mu Suanyin dengan wajah sedih. Tidak, tunggu saudara iparmu keluar, barulah kamu bisa berdiri, jawab Mu Suanyin dengan tegas, dan menolak permintaannya tanpa sedikit pun keraguan. Melihat ketegasan Mu Suanyin, semua tetua tertinggi keluarga Tian tidak berani berbicara. Mereka masih ingat, pada saat itu salah satu dari mereka mencoba membantu Tian Hunhu, dan mereka berakhir dengan dipukuli oleh Mu Suanyin sampai tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Ah, kapan saudara bodoh itu akan keluar? Jika dia baru keluar 1 tahun lagi, apakah aku harus berlutut selama 1 tahun di sini? Tanya Tian Hunhu sambil menatap Mu Suanyin. Iya, tidak ada salahnya bukan, untuk berlutut selama 1 tahun lagi di sini. Kamu jangan khawatir, sebentar lagi kakak akan mengajak beberapa teman yang akan menemanimu, balas Mu Suanyin. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.